Bagaimana tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Itu ada beberapa hadis. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad di musnadnya, Ibnu Hibban di sahihnya, Ibnu Syaibah dalam Al-Musannaf, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, kemudian juga Al-Baihaqi di Syu'abul Iman dan yang lain-lainnya, dan sanadnya sahih. Melalui jalan sahabat Abu Tha'labah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha yattali'u ila ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi li hiqdihim hatta yada'u. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni orang-orang beriman, dan Allah memberikan waktu kepada orang-orang kafir untuk tobat. Orang kafir dinteni kapan tobat. Dan Allah membiarkan orang-orang yang mempunyai kebencian kepada sesama muslim sampai mereka meninggalkan kebencian itu. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah pada malam nisfu Sya'ban, apa yang Allah lakukan? Allah apa? Allah melihat makhluknya, melihat manusia. Dan menurut hadis ini ada 3 kelompok manusia. Manusia yang pertama adalah orang-orang beriman yang hatinya bersih, oleh Allah dosanya diampuni. Yang kedua orang kafir, maka oleh Allah ditunggu, dikasih tempo kapan tobat, kapan mlebu Islam. Ya. Yang ketiga adalah orang Islam yang hatinya kotor, yang ada kebencian, kedengkian kepada sesama muslim tanpa alasan yang syar'i, itu dibiarkan, ya, dibiarkan, dijarno, dicuekin sampai membersihkan hatinya dulu. Kemudian hadis yang nomor 2, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Allah melihat, Allah memperhatikan, lalu Allah mengampuni semua makhluknya, diampuni kabeh. Yang tidak diampuni oleh Allah 2 kelompok. Yang pertama orang-orang musyrik. Yang kedua orang-orang musyahin. Musyahin ini orang yang ada apa? Ada sakit-sakit hati kepada sesama muslim. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum, di antara amalan malam nisfu Sya'ban itu adalah meninggalkan kesyirikan dan membersihkan hati. Ya. Kalau kita masih berbuat syirik, enggak diampuni oleh Allah. Kalau hati masih penuh dengan kotoran-kotoran, kita enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan hati itu penting. Ibadah sampai ngelontok jungkir walik, tapi atine rusuh, gagal total. Yang paling penting apa? Bersihkan hati. Bersihkan hati penting. Kalau di hati ada duri-duri, penyakit-penyakit, jangan dipelihara. Antum kalau kena duri, makan ikan laut, lalu kebetulan kena duri di mulutnya, kira-kira yang antum lakukan apa? Apa? Yang dilakukan apa? Dicabut durinya kan. Kalau perlu ke dokter nyabut duri. Lah sekarang di hati ini ada durinya, ada kotoran-kotorannya. Nah kenapa durinya dipelihara di hati, jabutan? Cek hati ini apa? Bersih.
Urip kudu digawe benci-bencian. Hidup ini untuk menebarkan apa? Cinta dan kasih sayang. Apa meneh padha wong Islami sak dulur, al muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Wis dulur sing bersih hati iki. Jadi kalau hatinya kotor itu dilewati, enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Jadi amalan yang terbaik nisfu Sya'ban itu dua. Yang pertama apa? Membersihkan diri dari kesyirikan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, penyakit-penyakitnya.